kita memang mau maju, ya memang harus mengalami turbulensi. Kan yang lebih ekstrim lagi mengatakan harusnya adanya tidak hanya reformasi tapi revolusi di bidang revolusi. Salam saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kembali selamat datang di Pentecostal Podcast STT Battle Indonesia. Apa kabar Anda sekalian? Saya percaya bahwa Anda sekalian adalah orang-orang yang istimewa. Coba cek di sekitar Anda pun adalah orang-orang istimewa. Dan kali ini pun saya ditemani oleh orang yang sangat istimewa. Tentu saja beliau adalah seorang praktisi di dalam dunia pendidikan, pernah menjadi rektor dari Presiden University. Nah, kemudian beliau bergerak di bidang bisnis dan marketing, dan tentu saja segudang prestasi yang sangat luar biasa. Karena beliau ada orang yang spesial, maka Pak Menteri, Mas Menteri mengangkat beliau menjadi salah seorang staf ahli di Kemenristekdikbud dan khususnya untuk inovasi. Nah, ini keren punya. Kita sapa yuk. Prof Joni, apa kabar? Kabarnya luar biasa Bu Ger, terima kasih. Ini di hari-hari ini Prof, ini apa saja nih kegiatannya di sela-sela berbagai kesibukan yang ada? Ya, sekarang saya membantu Mas Menteri sebagai staf ahli di bidang inovasi. Ada dua tugas utama saya yang besar selain tugas-tugas yang lainnya. Yang pertama adalah untuk membantu universitas asing yang akan datang ke Indonesia. Universitas asing? Ya, PTLN, perguruan tinggi luar negeri. Termasuk kalau mereka akan bekerja sama dengan institusi-institusi kita. Yang kedua juga mengawinkan atau mempererat hubungan antara perguruan tinggi kita atau sekolah-sekolah kita dengan industri, dengan dunia, dengan industri. Dunia usaha, dunia industri. Nah, Prof, ini kan kalau universitas dari luar masuk di negeri kita, itu sebuah tantangan atau sebuah hambatan? Ya, kalau kami melihat sebetulnya itu adalah satu benchmarking ya. Benchmarking. Dengan mereka kesini itu mereka tidak mengganggu pasar kita. Karena data dari kita itu banyak sekali orang Indonesia yang sekolah di luar negeri. Kenapa mereka bersekolah di luar negeri? Ya tentu kan pada exposure bahasa Inggris dan seterusnya. Tetapi yang menyedihkan adalah mereka itu sekolahnya di Malaysia, di Curtin University yang ada di Australia, Monash University yang ada di Malaysia. Di Malaysia. Nah, itu kan divisi kita tersedot cukup banyak. Kenapa tidak mereka aja yang kita undang untuk buka di sini, memberikan servis untuk segmen-segmen tertentu, ya. Sekaligus perguruan tinggi kita bisa belajar, saling berkolaborasi, akhirnya menuju ke pendidikan yang lebih baik. Ini kan orang Indonesia nih kan Prof ya, suka agak senang yang ala-ala luar negeri. Sekarang luar negerinya dibawa di Indonesia, khususnya di dalam dunia pendidikan. Tentu saja ini kan adalah sebuah kesempatan yang besar bagi orang-orang Indonesia belajar dari luar negeri di negeri kita sendiri. Kan kurang lebih seperti itu ya Prof ya. Tadi hal yang kedua Prof, ini bagi saya itu agak menarik. Jadi dunia pendidikan mesti link and match dengan industri. Prof, bisa disampaikan seperti apa kira-kira? Iya, link and match itu kan sudah didengung-dengungkan sejak beberapa dekade yang lalu ya. Cuman pada kenyataannya juga belum semua perguruan tinggi kita itu link and match gitu. Terus sekarang istilahnya plug and play, apapun istilahnya lah ya. Nah, pimpinan-pimpinan di Kemdikbudristek saat ini banyak yang dari praktisi. Mas Menteri sendiri kan sebelumnya praktisi. Ya, betul. Nah, kalau analoginya beliau, bagaimana mungkin kita melepas seorang pelaut begitu ya? Kalau dia tidak pernah terjun ke laut, nggak pernah ngerti ganasnya ikan, nggak pernah ngerti badai dan seterusnya. Nah, sehingga mereka tuh harus ngicipin gitu ya. Mereka harus icip-icip. Mesti tahu ya, seperti apa. Ya, makanya kita bikin program kampus merdeka. Di mana mahasiswa itu bisa sampai 1 tahun atau 3 semester. Mereka di luar kampusnya, magang dan seterusnya. Nah, ini tugas saya bagaimana mengawinkan antara perguruan tinggi kita dengan yang dunia lebih usaha, dunia industri. Teoritis kepada market. Iya. Jadi supaya lulusan-lulusan kita itu tidak lagi siap latih ketika mereka lulus nanti, tapi sudah siap kerja. Siap pakai. Ya, siap kerja. Tentu saja gini Prof, ketika Mas Menteri ini kan memimpin Kementerian Pendidikan. Nah, ini kan sesuatu yang
hampir tidak pernah terjadi di dalam sejarah negeri kita. Karena biasanya itu akan lebih didominasi oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Nah ini kan sekarang praktisi masuk di dalam dunia pendidikan dan tentu saja terjadi semacam turbulence di dalam dunia pendidikan, termasuk kebijakan-kebijakan seperti tadi bahwa ada kampus merdeka belajar. Prof bisa lebih dikasih penjelasan lebih spesifik seperti apa? Saya senang dengan istilah vulgar turbulensi gitu ya. Turbulensi di dalam dunia pendidikan. Ya, kalau kita memang mau maju, ya memang harus mengalami turbulensi. Kan yang lebih ekstrem lagi mengatakan harusnya adanya tidak hanya reformasi tapi revolusi di bidang pendidikan. Ya. Kita dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang melimpah, saat ini kita benar-benar dianugerahi Tuhan bonus demografi yang luar biasa. Bonus demografi yang besar. Titik amannya itu ya birth-rate-nya itu harusnya 2,1. Jepang itu 1,2. Italia juga 1,2. Negara-negara di Eropa sekitar itu. Korea Selatan bahkan 0,8. 0,8. Kita itu masih 2,4. Artinya kita itu benar-benar mengalami bonus demografi yang luar biasa. Nah, tapi bonus ini akan menjadi satu masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, ini kan bonus demokrasi di satu sisi kan Prof ini adalah blessing. Nah, tetapi kalau SDM-nya yang bonus demografi ini tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, situasi kehidupan. Nah, ini kan bisa menjadi quote unquote menjadi sumber malapetaka bagi negeri kita ke depan. Makanya Pak Jokowi di termin pertama beliau menjabat sebagai presiden kan waktu itu fokusnya infrastruktur. Yang kedua ini infrastruktur dan sumber daya manusia. Sumber daya, mesti ada keseimbangan ya Prof ya. Itulah makanya dari awal Mas Menteri itu memperkenalkan program Merdeka Belajar. Kalau di kampus ya namanya Kampus Merdeka, itu supaya mahasiswa itu tidak hanya di dalam kampus, nanti dia seperti kata dalam tempurung gitu. Dipaksa oleh sistem, mereka boleh sampai 3 semester di luar kampus, yaitu yang disebut sebagai Merdeka Belajar. Mereka boleh di industri, mereka boleh di bidang sosial, mereka boleh belajar di kampus lain. Kita juga ada program namanya ISMA yang mendorong mahasiswa-mahasiswa kita untuk 1 semester ke luar negeri. Dan itu membuat mereka matanya melek dan siap. Kemarin kami bertemu dengan beberapa industri, mereka mengatakan, contoh aja ya, mahasiswa yang mengikuti ISMA itu mereka gajinya rata-rata jauh di atas rata-rata UMR. Nah ini tentu saja begini, pemerintah, Mas Menteri, ini kan sebetulnya membuat sebuah terobosan yang baru walaupun ada turbulence di dalam perguruan tinggi yang selama ini sudah nyaman hanya dalam konteks tataran teoritis saja. Tetapi produknya itu kan kurang terampil di lapangan. Nah ini kan kira-kira yang mau ditolong dengan Merdeka Belajar ini sehingga orang-orang produk dari perguruan tinggi ini kan bisa cepat dapat pekerjaan dan dia berdaya guna di lapangan dan dia terampil untuk kelola hidupnya, kan kurang lebih seperti itu Prof. Prof ini kan punya istilah untuk mengatakan menyalip di tikungan. Prof, boleh enggak? Ini kan sebuah istilah yang bagi saya agak menakutkan. Kan kalau di tikungan enggak boleh nyalip, Prof. Itu kan berbahaya kalau itu di dalam dunia berkendara. Justru kan harus hati-hati di tikungan. Tapi kenapa Prof itu membuat ini semacam jargon? Nih apa sih maksudnya? Ya, jadi kalau kita lihat waktu ada balapan mobil atau balapan sepeda motor itu, kalau treknya lurus itu malah sulit menyalip. Kenapa? Karena speknya kan ya kurang lebih hampir sama gitu ya. Kapan mereka itu menyalip? Karena ini kan kompetensi, yaitu justru di tikungan. Tapi di tikungan justru bukankah itu proposisi yang sangat berbahaya begitu? Itulah justru di bahaya itulah munculnya satu kesempatan. Nah ini menarik ini di dalam hal yang sangat krusial, yang sangat mematikan, justru di situ adalah kesempatan Prof. Ini kesempatan apa yang Prof maksud? Ya, kalau kita lihat ya, sekarang ini kan dunia ini baik perekonomian, teknologi dan seterusnya kan didominasi oleh negara Barat. Sekarang kalau yang di timur mungkin ada China, mungkin juga Jepang, Singapura, ya, Jepang, lima harimau itulah ya, Korea dan Hong Kong. Tapi sekarang ini saya yakin dan saya lihat indikatornya, gravitasi dunia itu sekarang sedang beralih ke Asia, terutama ke Asia Tenggara, yang paling besar
kemungkinannya untuk menangkap peluang ini sebetulnya adalah Indonesia. Karena penduduknya besar Karena penduduknya besar. Baik. Yang kedua sumber daya alamnya melimpah. Kaya raya. Yang ketiga kita secara politik ekonomis juga stabil. Ya. Nah ini kita mesti bersyukur ya Prof ya untuk keadaan ini ya. Iya. Dan apa tikungannya? Apa krisisnya? Krisisnya adalah kemarin pandemi. Pandemi ini terbukti, negara-negara Barat, Amerika, Inggris babak belur. Dan negara-negara Eropa lainnya. Sekarang ditambah lagi perang antara Ukraina dan Rusia ini. Ini menyebabkan mereka kelimpungan setengah mati. Ya. Nah, terus apa akibatnya? Akibatnya sekarang pendulum dunia ini saya katakan beralih ke Indonesia atau Asia, terutama Indonesia. Kita lihat inflasi kita stabil. Bulan Mei itu hanya 2,66%. Ya. Ini cukup rendah dibandingkan negara-negara tadi yang saya sebutkan tadi, ada sampai 12%, ada yang sampai 14%. Kita pertumbuhan ekonomi masih 5,2%. Cukup tinggi. Mereka yang lain-lain itu hanya 1%, bahkan ada yang resesi minus ya. Terus kemudian kita secara politik tadi saya katakan kita kondusif. Kita bandingkan Malaysia, gonta-ganti Perdana Menteri, Thailand saat ini juga sedang bergejolak. Kamboja juga bermasalah, Myanmar apalagi, dan negara-negara lainnya. Kita ini secara politis stabil. Ini juga plus poin ya. Terus kemudian sumber daya alam. Sekarang kan di mana-mana sedang dibicarakan mobil listrik. Mobil listrik itu baterainya dari nikel. Pasar atau ketersediaan nikel di Indonesia itu sebanyak 25% dari seluruh yang ada di seluruh dunia. Jadi kita melimpah. Mineral jarang ya, rare mineral itu juga kita ada di Indonesia. Jadi kita ini sangat kaya. Inilah kesempatan bagi kita untuk menyalip di tikungan supaya Indonesia itu menjadi negara maju, keluar dari negara ekonomi menengah menjadi negara maju. Inilah kesempatannya. Krisis, pandemi, kemudian perang, kesempatan itu tikungan ya. Kalau kita pintar menggunakan tikungan ini, kita akan bisa menyalip di tikungan dan menjadi negara yang maju. Jadi sebetulnya tikungan ini sesungguhnya dalam pengertian yang sangat positif ya Prof ya. Jadi artinya sekarang Indonesia punya kesempatan besar untuk mengembangkan diri dengan sumber daya alam, sumber daya manusianya. Nah kita kembali ke dunia pendidikan Prof. Tadi kan Prof mencoba melihat inovasi-inovasi yang akan mungkin dikembangkan. Jadi selain tadi ada kurikulum Merdeka Belajar, apalagi Prof? Inovasi apa yang hendak dikembangkan oleh dunia pendidikan kita sehingga kita bisa menjadi negara yang maju? Saya beberapa kali diutus kementerian untuk mendatangi conference atau kemudian ada pameran pendidikan tinggi. Itu ketika mereka tahu bahwa kami ini perwakilan dari Indonesia, itu antre buger. Yang mereka itu dari perguruan tinggi asing yang mau masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena di negara-negara mereka sendiri itu jumlah penduduknya sedikit, mereka butuh mahasiswa asing, terus kemudian mahasiswa Indonesia ini terkenal rajin-rajin dan pintar, mereka itu berlomba-lomba masuk ke Indonesia dan membawa teknologinya, termasuk juga mereka akan mendirikan pusat-pusat riset di Indonesia. Pusat riset, nah ini menarik ini Prof ya, karena dulu katanya kenapa Mas Menteri ini buka ruang besar sekali untuk riset, karena dulu katanya riset orang Indonesia itu agak sulit untuk dipublikasi atau miskin publikasinya. Apakah inovasi-inovasi yang diharapkan itu juga termasuk untuk publikasi-publikasi begitu Prof? Publikasi itu salah satu ya. Salah satu. Dengan paten, terus kemudian jurnal-jurnal yang terindeks misalnya diakui oleh Scopus dan yang lainnya itu salah satu. Tapi sebetulnya adalah bagaimana riset kita itu bermanfaat. Hilirisasi riset ya. Saya sekarang ini ya dari satu universitas dari Amerika yang akan bekerja sama dengan 7 universitas di Indonesia akan bangun konsorsium riset tentang kopi. Riset tentang kopi. Indonesia kan kopinya itu luar biasa kita ya. Negara nomor 4 menghasil kopi terbesar di dunia. Cuman kita kan tidak punya. Tidak punya. Punya Starbucks. Starbucks dari mana? Starbucks dari Amerika. Dari Amerika. Padahal mereka nggak punya atau sedikit sekali kita kopi. Punya Prof, kopi kenangan. Ya, janji jiwa. Itu mulai ya. Itu belum mendunia kan. Ya betul. Kita. Betul. Bagaimana sekarang kita bekerja sama dengan sebagian jenisnya banyak, kita ada kopi Aceh, kopi Gayo, kopi Bali, kopi Flores, kopi Wamena, ya betul apapun ya. Kita banyak sekali. Kopi Toraja, Prof. Kopi Toraja, ya. Nah itu bagaimana itu bisa kita jadi bikin satu konsorsium
Nah itu sebagai salah satu contoh aja Bu, inovasi-inovasi supaya kita itu tidak hanya jadi produsen tapi juga sekaligus produsen dan penghasil produk-produk. Beberapa juga universitas sebetulnya di luar negeri setelah pandemi itu kan mengalami penurunan untuk jumlah mahasiswa. Sementara kita di Indonesia kan mahasiswanya melimpah ruah. Jadi dengan adanya perguruan tinggi asing, ini akan membuka kesempatan besar bagi Indonesia untuk lebih maju. Begitu, Prof. Kita juga tidak ngawur ya. Artinya yang kita undang itu adalah universitas yang the best 200. Itu apa itu, Prof? The best 200. Jadi kan universitas itu kan ada rankingnya. Boleh melalui Times Higher Education, boleh melalui QS. Itu harus 200 terbaik dunia. Sehingga enggak yang ecek-ecek, yang abal-abal. Banyak juga yang mau masuk Indonesia, kita katakan enggak lah. Kita kan maunya menggunakan yang bagus supaya itu saling berkolaborasi dengan universitas kita. Ya, baik. Salipan-salipan selain di tikungan apalagi, Prof, kalau menurut? Nah, ini kemudian ya sedang terjadi perpindahan perekonomian. Kalau dulu kan Amerika atau negara-negara barat itu kan memindahkan pabrik-pabriknya ke China. Ya. Ini kita bicara 80-an akhir ya. Kenapa? Karena tenaga kerja di Cina waktu itu murah. Terus kemudian ketersediaan tanah juga banyak. Tapi kan China-nya makin lama makin maju, makin pinter, terus mereka mulai rewel. Boleh buka perusahaan, tapi harus ada high tech di sini, harus ada transfer teknologi. Terus kemudian UMR mereka, upah mereka juga mulai mahal, tanah juga mulai sulit. Dan mereka ini negara komunis loh, jangan lupa. Ya, betul. Sehingga orang-orang kaya mulai ditekan. Kita lihat sekarang Jack Ma, Alibaba ditekan, bosnya Tencent dan yang lain-lain ditekan. Karena ini kan negara komunis. Sehingga setelah krisis 98 itu, kemudian perusahaan-perusahaan dari Barat itu mulai memindahkan pabriknya. Kemana? Ya ke Vietnam, ke Indonesia itu ya. Vietnam sekarang masih ya. Tapi Vietnam ini juga sama loh, ini negara komunis ya. Mereka juga worry aja. Sehingga sekarang Indonesia ini adalah salah satu tujuan favorit untuk investasi asing di Indonesia. Ini juga sebenarnya peluang besar. Kenapa? Karena di sini tanah masih banyak. Yang kedua, UMR kita itu masih sangat murah. Masih sangat murah. Yang ketiga, infrastruktur kita sedang digeber luar biasa. Zaman kemenangan. Inilah sebetulnya nanti yang akan menyebabkan Indonesia itu maju. Selain tadi yang saya sampaikan tadi. Baik. Jadi sebetulnya banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk Indonesia maju. Prof, ini pertanyaannya agak khusus nih ya, Prof ya. Prof kan di tengah-tengah berbagai kesibukan, aktivitas, Prof masih melirik pendidikan teologi sebagai tempat di mana Prof bisa mengembangkan diri. Prof bisa ini agak spesifik gitu ya. Iya Bu Ger. Jadi pada akhirnya kita ini hidup untuk apa sih begitu ya? Jadi tujuan, finalitas tujuan hidup, calling gitu ya Prof ya. Suatu waktu itu saya ikut tour ke Israel. Saya ketemu sama teman gitu ya. Saya kan juga terlibat pelayanan begitu ya, tapi juga dalam tanda petik ya sambilan kan begitu. Ada kesibukan yang lain. Lalu teman saya itu mengatakan, masa sih mau memberikan Tuhan itu sisa-sisa gitu. Kalau kita sudah pensiun nanti, kita sudah senior nanti, udah nggak berdaya lagi. Sudah fisik juga sudah mungkin menurun, itu kan sisa-sisa. Nah, saya pikir kalau saya pelayanan juga harus ada dasarnya gitu ya. Dasarnya juga harus yang benar gitu ya. Makanya saya sekolah lagi. Saya dulu sebetulnya mau ambil S1 di bidang teologi ya, tapi kalau S1 itu kan 4 tahun, terlalu lama. Terus kemudian waktu itu diskusi dengan Pak Ketua bilang, atau dengan Bu Lydia waktu itu sebelumnya, nanti kalau ketemu dengan mahasiswa S1 cara pikirnya akan lain gitu. Nanti sayanya akan nggak sabar mungkin kalau ketemu dengan anak-anak S1 yang barusan umur 18 tahun lulusan SMA, ambil aja S2 atau S3, tapi saya pikir saya kan tidak perlu gelar lagi. Untuk apa gelar? Bukan itu yang saya cari gitu. Saya tuh mau ilmunya, makanya saya juga ngambilnya ya itulah. Tapi di antara ini kan pendidikan teologi kan pendidikan yang spesifik, pendidikan yang khusus. Sementara Mas Menteri kan memikirkan se-Indonesia. Kira-kira ekspektasi antara tugasnya Bapak tadi untuk membuat inovasi-inovasi, Pak, inovasi apa sebetulnya yang bisa dikembangkan oleh pendidikan teologi seperti kita di STTBI? Menurut saya perlu juga dilakukan review total ya terhadap mata kuliah yang diajarkan. Masih relevan enggak mata kuliah yang diajarkan? Jangan-jangan itu mata kuliah yang kita ajarkan sekarang
sama seperti waktu kita mahasiswa dulu. Oke, udah ketinggalan zaman. Terus kemudian sudah nggak sesuai. Oke. Ya, beberapa mata kuliah yang saya ambil sih oke gitu ya, tapi ada juga 1-2 mata kuliah yang menurut saya perlu dipikirkan ulang gitu, apakah masih sesuai dengan zaman atau tidak, itu dari mata kuliah. Terus yang kedua sekarang dari metode pembelajaran dengan adanya sinkronus dan asinkronus. Ya, sinkronus, itu membantu betul. Mahasiswa STTBI tidak terbatas hanya di kalangan Jakarta Pusat atau Jakarta saja, tapi sebenarnya bisa sampai ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke seluruh dunia, yaitu diaspora kita yang ada di negara asing. Nah, itu harusnya sangat kita pikirkan supaya apa? Supaya ketika benar-benar nanti kita itu menyalip di tikungan kita menjadi negara maju, Indonesia itu siap. STTBI Tuhan juga itu siap. Akan terjadi, saya percaya akan terjadi panen besar. Panen besar itu di dalam ekspektasinya Prof. Panen besar ini dihubungkan dengan turbulensi ya, karena ekonomi kita meningkat, kemudian gaya hidup kita akan meningkat, upah kita akan semakin besar, GDP kita akan semakin kuat. Akhirnya orang kalau sudah punya duit banyak, yang dicari akhirnya apa? Yang dicari adalah ketenangan batin, yang dicari adalah afterlife nanti. Nah, itulah orang akan berbondong-bondong nanti mencari, termasuk dalamnya adalah Kristenan ini ya. Tapi kalau kita nggak siap, kita bisa kedodoran. Persis seperti 1965 dulu. Waktu itu jadi G30 SPKI, banyak orang tuh yang takut dicap PKI sehingga mereka memilih agama. Nah, misalnya yang dari kaum Tionghoa ya waktu itu, yang kaum Chinese itu mereka kan banyak yang jadi Kristen. Tapi waktu itu kan gereja dengan segala hormat banyak yang tidak siap. Gereja tidak siap. Dengan baik. Ketika krisisnya sudah selesai, orang sudah nggak takut lagi dicap sebagai PKI, mereka kembali lagi ke kehidupan lama mereka. Ini kan sayang. Nah, jangan sampai hal yang sama terulang lagi. Gitu. Kita mesti belajar dari sejarah ya, Prof ya. Jadi memang STTB itu harus berubah, mesti lebih cepat. Tadi mesti ikut juga berarti nikung mesti nyalip juga ya. Jadi di dalam semua lini kehidupan berarti Prof ya. Jangan lagi kita mengandalkan mata kuliah lama, buku-buku lama, metode-metode lama itu sudah ketinggalan zaman. Dan juga siapa sih yang mau kuliah di STTBI? Nah, kalau kita masih old fashion, apakah masih relevan di zaman yang serba canggih begini? Ini untuk PR, untuk refleksi kita semua lah. Ya, betul. Jadi memang kita pun sudah harus mengantisipasi ya kemajuan zaman. Di satu sisi kan kemajuan teknologi bisa saja membuat orang menjadi apatis karena katanya banyak komunitas golongan umur tertentu itu menjadi mungkin ateis yang atau mungkin free thinkers, mungkin jadi agnostik. Nah, sementara STT kalau dengan old fashion tidak akan memberikan jawaban kepada komunitas ini, termasuk gereja tidak memberikan jawaban kepada komunitas, nanti akan ditinggalkan. Jadi baik gereja, STT juga mesti berubah. Gitu ya Prof ya. Prof, apalagi yang kita perlu mesti wanti-wanti di hari-hari ini kalau menurut Prof? Kalau yang kita STT sasar itu adalah mahasiswa-mahasiswa dari kantong-kantong kekristenan, misalnya dari daerah-daerah itu kantong kekristenan itu banyak juga mereka itu daerah yang minus ya dari ekonomi. Kalau STTBI harus memberikan beasiswa sampai seberapa jauh? Ya, betul. Kekuatan STTBI ini. Nah, sementara banyak sekali bisnismen, banyak sekali tokoh-tokoh besar yang mereka itu punya jiwa untuk melayani. Nah, mereka juga pengen belajar yang benar seperti saya dan teman-teman yang lain. Tapi mereka kan tidak ada waktu kalau mereka harus ke Petamburan, ke kampus kemudian dengan metode pembelajaran yang konvensional. Nah, ini juga sebetulnya adalah pasar yang potensial dan sangat besar untuk digarap. Ya. Makanya sebetulnya Pak Frans menggagas program MTA kepemimpinan ini adalah one step ahead gitu ya. Tapi mungkin itu perlu dieskalasi lagi, perlu di-upgrade terus, Bu. Jadi kita semua harus berkembang begitu ya. Prof Joni, terima kasih untuk bincang di pagi hari ini. Salam untuk Mas Menteri dengan tim yang ada. Kita saling mendukung, semoga Prof diberkati oleh Tuhan dan semakin maju. Terima kasih untuk masukan-masukan juga untuk STT Battle Indonesia, karena Prof Joni pun adalah bagian dari STT Battle Indonesia. Terima kasih teman-teman. Seperti itu percakapan di
di pagi hari ini kami akan memberikan apresiasi yang khusus untuk Prof. Joni. Prof, ini adalah tanda kasih dari Pentecostal Podcast. Demikian percakapan di saat ini, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat dan saudara-saudara di dalam grup Pentecostal Podcast, dan kami menyampaikan salam ikhlas. Salam ikhlas. Dan salam sehati. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.